Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mesir kuno yang terdiri dari satu Fatan Arsetia, yang kedua ada Lutfi Rafa Aulia, dan yang ketiga saya sendiri Arum Isna Priastuti, yang keempat ada Naila Putri Mesyua, dan yang kelima ada Syabila Dwi Anjari. Lanjut. Dapat dilihat dan disimak, ini merupakan peta dari Mesir kuno. Lanjut. Mesir kuno merupakan sebuah peradaban kuno di bagian timur Afrika Utara. Peradaban Mesir kuno juga merupakan salah satu peradaban tertua dan paling maju di dunia. Meskipun terkenal sebagai salah satu peradaban yang tertua, dari peradaban Mesir kuno kita dapat mengenal berbagai teknologinya yang sangat maju di zamannya. Misalnya piramida di Giza yang terlihat pada gambar tersebut. Lalu, Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia yang dimana usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir juga adalah suku nomaden dari Gurun Sahara, Afrika. Letak geografis. Peradaban Mesir kuno yang merupakan suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut benua Afrika yang berkaitan dengan Sungai Nil. Sungai Nil mengalir ke Laut Mediterania yang berada di sebelah utara Mesir. Karena suburnya sungai ini, peradaban Mesir kuno dapat ditemukan bahkan berpusat pada sepanjang aliran Sungai Nil dan menjadikan peradaban yang mapan karena kesuburan wilayah sekitar Sungai Nil. Sistem pemerintahan Mesir kuno sendiri berbentuk kerajaan dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Kekuasaan raja bersifat mutlak atau absolut, sesuai kehendak para dewa. Dari sistem pemerintahan peradaban Mesir kuno dipecah menjadi tiga. Yang pertama adalah Kerajaan Mesir Tua, yang berkisar dari tahun 3100 hingga tahun 2134 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir Tua berlangsung sejak masa pemerintahan Fir'aun Menes hingga Fir'aun Pepi II. Masa kerajaan Mesir Tua dikenal sebagai abad piramida. Pada masa ini banyak dibangun bangunan besar seperti piramida. Selanjutnya, Kerajaan Mesir Pertengahan yang berlangsung dari tahun 2040 hingga tahun 1640 sebelum Masehi. Pemerintahan Kerajaan Mesir Pertengahan diawali dari keberhasilan Firaun Mentuhotep II dari Tebe yang menaklukkan Herakleopolis. Dan yang terakhir, Kerajaan Mesir Baru yang berlangsung dari tahun 1552 sebelum Masehi hingga tahun 1069 sebelum Masehi, di mana Kerajaan Mesir Baru diawali oleh adanya keberhasilan Mesir di bawah pimpinan Ahmosis yang mengusir bangsa Hyksos dari Mesir. Selanjutnya, sistem kepercayaan Mesir kuno. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib adalah kepercayaan yang diterapkan dan dipegang teguh secara turun-temurun oleh masyarakat Mesir kuno. Kuil-kuil diisi patung dewa, dewi yang diyakini memiliki kekuatan supernatural, serta menjadi tempat untuk meminta pertolongan dan perlindungan. Berikut ini ada beberapa contoh dewa-dewi Mesir yang paling terkenal. Yang pertama ada Anubis, sebagai dewa untuk melindungi dari kematian. Yang kedua ada Ra atau dibaca Re sebagai dewa matahari. Yang ketiga ada Horus sebagai dewa langit. Yang keempat ada Osiris sebagai dewa kematian dan penguasa dunia kematian. Dan yang terakhir ada Thoth sebagai dewa ilmu pengetahuan. Masyarakat Mesir kuno juga percaya pada adanya kehidupan setelah kematian. Mereka sangat menginginkan agar jiwa atau roh mereka dapat hidup selamanya. Oleh karena itu, mereka merancang cara-cara mengawetkan jenazah dengan pembalsaman atau pemumian. Mumi adalah tubuh seseorang atau binatang yang telah dipertahankan setelah kematian. Mumi-mumi tersebut adalah orang Mesir yang sanggup membayar untuk proses pengawetan.
Nah, selanjutnya ada peninggalan-peninggalan dari Mesir kuno. Yang pertama ada sistem penulisan. Bahasa pertama Mesir kuno adalah hieroglif. Hieroglif pertama digunakan pada bangunan dan makam. Hal ini diyakini bahwa masyarakat Mesir pertama kali mengembangkan sistem penulisan pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua ada cara menggambar. Contohnya orang-orang Mesir kuno menggambar kepala, mata, dan kaki dalam posisi seperti dilihat dari samping. Menggambar pundak dan dada seperti dilihat dari depan. Yang ketiga, ada bangunan peninggalan. Terdapat 138 buah piramida yang ditemukan di Mesir, yang sebagian besar dibangunan sebagai makam untuk para firaun. Piramida Mesir paling awal ditemukan di Sagara, barat laut dari Memphis. Salah satunya piramida Dioser yang dibangun selama dinasti ketiga. Selanjutnya ada sistem penanggalan. Mesir sebagai sebuah peradaban tinggi sudah mengenal ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Ilmu astronomi dimanfaatkan Mesir sebagai sistem penanggalan. Sistem penanggalan tersebut menjadi dasar sistem penanggalan Romawi. Berikut contoh peninggalan dari peradaban Mesir kuno, yaitu terdapat hieroglif dan di sampingnya terdapat piramida Dioser atau Djoser, dan yang di bawahnya terdapat patung Sphinx. Lalu, kondisi peradaban saat ini. Adanya Sungai Nil menyebabkan peradaban Mesir hingga saat ini sangat maju. Saat ini, negara ini menjadi jalur perdagangan, khususnya perdagangan melalui jalur laut, melalui terusan Suez yang selalu dilewati kapal-kapal, terutama kapal barang. Selain itu, banyak terdapat pemukiman di sekitar hilir Sungai Nil, pertanian yang masih subur berlimpah. Fakta menarik. Kondisi Sungai Nil saat ini bersih dan jernih, sehingga penduduk Mesir yang banyak yang tinggal di sepanjang Sungai Nil dan delta atau muaranya karena sebaran penduduk tersebut adalah curah hujan dan kesuburannya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Masyarakat menggunakan Sungai Nil untuk bertransportasi, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mencuci sebagai saluran irigasi dan juga sebagai sumber makanan masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.